Bahagia di tengah pencobaan. Sepertinya tidak wajar untuk bahagia di tengah pencobaan. Namun firman Tuhan berulang kali mengatakan kepada anak-anak Tuhan untuk berbahagia atau bersuka cita saat menghadapi pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu hidup di dunia ini tanpa penderitaan. Justru dalam Yohanes 16 ayat 33 dituliskan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dari buku Yakobus pasal yang pertama, kita dapat melihat beberapa nasihat dari Yakobus ketika kita di tengah pencobaan, persoalan, bahkan penganiayaan. Yakobus 1 ayat 1 berkata, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Di sini dituliskan Yakobus adalah hamba Tuhan yang menulis kepada kedua belas suku dalam perantauan. Sungguh suatu perkenalan yang sederhana dan biasa saja mengenai diri Yakobus. Walau sebenarnya Yakobus yang menulis kitab ini bukanlah orang biasa pada umumnya. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Dia anak dari Maria dan Yusuf. Setelah hari Pentakosta dan kenaikan Tuhan Yesus, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Gereja Tuhan di Yerusalem pada waktu itu bertumbuh pesat dari 120 orang menjadi 3.000 orang percaya, menjadi 5.000 orang percaya, dan bertumbuh terus. Namun pertumbuhan itu juga mengundang banyak masalah. Terjadi penganiayaan yang hebat terhadap mereka, termasuk ketika Stefanus mati dibunuh, dilempari dengan batu. Dalam Kisah 8 ayat 1 dituliskan mengenai kisah ini. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Jadi kita bayangkan anak-anak Tuhan pada masa itu menghadapi aniaya yang sangat hebat. Mereka semua tersebar ke sana kemari. Dan tentunya Yakobus tidak dapat mengumpulkan mereka dengan siaran online seperti yang banyak kita lakukan di zaman sekarang ini. Yakobus tidak dapat lagi menjumpai mereka dan mengunjungi mereka ke rumah mereka, sebab mereka semua sudah pergi menyelamatkan diri mereka ke berbagai daerah. Mungkin ada yang pindah rumah, mungkin ada yang bersembunyi di rumah famili di kota lain, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena mengalami aniaya, dan banyak lagi hal lainnya. Yakobus tidak dapat meletakkan tangannya satu persatu kepada mereka dan mendoakan mereka. Namun Yakobus melakukan apa yang dapat ia lakukan. Ia menulis surat kepada mereka yang tersebar ini. Dalam Yakobus 1 ayat 2, hal pertama yang diajarkan Yakobus adalah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus belajar untuk memandang semua pencobaan yang kita alami, termasuk di dalamnya memandang semua persoalan dan penderitaan dari sudut pandang atau dari cara pandang Tuhan. Semua kita setuju bahwa saat kita di tengah persoalan, itu bukan saat yang menyenangkan. Namun bila kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka semua proses yang kita alami di tengah penderitaan tersebut dapat menghasilkan karakter Kristus dalam kita. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bila kita tetap dalam jalan Tuhan. Semua hidup kita terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini. Namun janganlah ada kita yang tawar hati. Marilah kita ingat bahwa Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita dalam Yohanes 16 bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti ada persoalan. Dan dalam Yakobus 1 ayat 2 kita diingatkan untuk bahagia di tengah persoalan. Mengapa kita bisa tidak tawar hati dan justru berbahagia saat kita di tengah persoalan, atau saat kita menderita, atau saat kita dianiaya, padahal kita tidak tahu kapan itu berhenti?
Karena kita tahu janji Tuhan bahwa pada akhirnya Tuhan pasti menang. Dan kita ada di pihak Tuhan, berarti kemenangan adalah milik kita juga. Jika kita menonton suatu film misteri atau film heroik atau film perang di DVD player, lalu di tengah film kita sampai pada adegan di mana orang yang baik atau pahlawan kita sedang dalam bahaya, dan kelihatannya dia akan mati atau dia akan kalah. Lalu kita tidak sanggup melihatnya, namun kita mau tahu akhirnya. Maka dengan mudah kita dapat menekan tombol forward di remote DVD kita, dan adegan itu akan maju sampai ke bagian di mana kita inginkan. Bahkan dapat dimajukan sampai ke bagian akhir, di mana biasanya film itu akan dimenangkan oleh orang baik atau oleh pahlawan dalam film itu. Akhir ceritanya adalah baik, yakni kemenangan. Matius 5:10-12 menunjukkan bagaimana akhir cerita kita, sehingga kita dapat berbahagia walau kita sangat menderita, karena kita mengikut Tuhan. Marilah kita membacanya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Akhir ceritanya adalah kita memiliki upah yang besar di sorga. Itu sebabnya kita dapat berbahagia di tengah semua penderitaan, bahkan aniaya. Termasuk di tengah semua pencobaan yang terjadi pada kita karena pandemi virus COVID-19 ini, kita dapat tetap berbahagia karena kita dapat melihat jauh ke depan dengan iman. Kurang lebih seperti menekan tombol forward. Kita percaya kelak semuanya akan membawa kebaikan bagi kita. Yakobus menjelaskan kebaikan apa yang terutama terjadi kepada anak-anak Tuhan di tengah pencobaan, khususnya kepada jemaat Tuhan yang tersebar pada waktu itu disebabkan aniaya, tapi juga berlaku bagi kita di zaman sekarang ini, di tengah pandemi virus COVID-19. Marilah kita baca Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan hanya bisa dihasilkan bila kita menang terhadap ujian kehidupan. Bila tidak ada ujian, bila tidak ada penderitaan yang terus-menerus, bila tidak ada persoalan yang datang, maka tidak akan ada ketekunan. Roma 5:3-4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraanlah yang menimbulkan ketekunan. Namun banyak anak Tuhan suka mengeluh karena mau segera dibebaskan dari kesengsaraan tanpa belajar apapun di tengah prosesnya. Hidupnya tidak berubah, karakternya tidak berubah, cara pikirnya tidak berubah, tidak ada pertobatan atau perubahan apapun. Janganlah kita biarkan kesengsaraan yang datang menjadi sia-sia. Marilah kita mau dibentuk Tuhan. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dewasa, yang memiliki ketekunan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bila Tuhan izinkan suatu kesengsaraan datang dalam hidup kita, jangan menjadi marah, kecewa, bingung, menyalahkan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Jangan pula menuntut agar segera dikeluarkan dari keadaan itu menurut waktu, kehendak dan cara kita. Tuhan punya waktu dan cara yang tepat dan yang terbaik untuk semua hal. Ia adalah Tuhan yang memegang kendali. Mari ke depannya ini, ketika banyak kesengsaraan datang, izinkanlah semua hal itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat 36 berkata,
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 39 lebih jelas lagi dituliskan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Inilah juga yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam suratnya, supaya kita benar-benar hidup oleh iman, yakni iman yang murni, yang terus-menerus percaya kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 tadi dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna di sini maksudnya bukan kita hidup tanpa dosa lagi. Itu hanya bisa ketika kita kelak di sorga, di Yerusalem baru. Tetapi maksudnya adalah pertumbuhan rohani kita utuh dan tidak kurang suatu apapun, atau kita menjadi dewasa rohani, yakni ada karakter Kristus terpancar dari seluruh aspek hidup kita. Kita bukan bergaya rohani, tetapi kita benar-benar hidup di dalam roh. Hidup kita setiap hari menghasilkan buah roh. Ada karakter Kristus yang nyata dimanapun kita berada. Apakah itu di rumah, di jalan, di kantor, di mall, di mana saja. Namun sekali lagi, tidak ada jalan pintas menuju ketekunan dan kedewasaan rohani ini. Semua kita harus mau melalui berbagai pencobaan, penderitaan, kesengsaraan, dan aniaya. Biarlah sekarang kita menyadari bahwa semua penderitaan itu tidak sia-sia, sebab itu semua dapat dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi tekun dan dewasa rohani. Kiranya dengan pengertian yang kita miliki sekarang, kita dapat berbahagia saat melalui berbagai penderitaan, pencobaan, dan penganiayaan. Dan Yakobus juga mengingatkan dalam suratnya bahwa saat kita di tengah pencobaan, kita tidak perlu menghadapinya sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Kita dapat meminta Tuhan menolong kita. Jadi ketika kita di tengah persoalan yang kita tidak tahu jalan keluarnya, atau saat kita mengalami kesedihan dan merasa tidak dapat dihiburkan, itulah saat yang paling tepat untuk datang kepada Tuhan dan memohon hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari datang kepada Tuhan, mari berdoa, mari minta hikmat Tuhan. Banyak orang ketika ditimpa masalah akan datang kepada pendeta mereka dan meminta didoakan. Walau itu adalah hal yang baik, namun sayangnya ketika pendeta itu bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah mencari wajah Tuhan akan masalah mereka tersebut, atau adakah mereka sudah berdoa memohon hikmat Tuhan untuk menolong mereka, kebanyakan mereka akan salah tingkah atau senyum-senyum saja, atau berjanji nanti setelah didoakan barulah mereka akan berdoa langsung kepada Tuhan. Beberapa orang akan jujur menjawab bahwa mereka sebenarnya belum pernah bersungguh-sungguh hati datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat dari Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dituliskan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan memberikan yang baik kepada kita. Hikmat yang diberikannya adalah hikmat yang baik untuk hidup kita. Tuhanlah sumber hikmat. Ayub 28 ayat 20 dan 23 menuliskan, hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya?
Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jangan takut atau ragu meminta kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Yakobus 1 ayat 5 tadi mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Marilah kita menjaga hati kita tetap bersuka cita di tengah semua persoalan dan penderitaan yang kita alami. Dan mari kita meminta hikmat dari Tuhan dengan iman. Janganlah kita bimbang. Inilah yang dikatakan Yakobus dalam ayat selanjutnya. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Janganlah kita mendua hati. Sebentar bahagia, sebentar tidak. Sebentar yakin, sebentar tidak. Sebentar beriman, sebentar bimbang. Mari kita buat keputusan sejak saat ini untuk benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap percaya bahwa di tengah semua persoalan, Tuhan Yesus memegang kendali. Kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita saat kita memintanya dengan iman. Dan kita memilih untuk tetap berbahagia dan bersuka cita di tengah semua persoalan dan penderitaan yang kita alami karena mengikut Tuhan Yesus. Jadi dari firman Tuhan kita belajar bahwa dalam setiap penderitaan, persoalan dan aniaya yang terjadi, ada jaminan kita akan menang. Dan semua itu dapat menimbulkan ketekunan dan membawa kedewasaan rohani. Dan saat kita mengalami pencobaan, kita dapat meminta hikmat dari Tuhan. Lalu kita semakin mengerti untuk berjalan dalam hikmat Tuhan setiap hari. Dan juga ada upaya yang kekal menanti kita. Setan mau kita melupakan semua hal yang luar biasa ini, sehingga kita tidak mampu lagi berbahagia di tengah persoalan dan penderitaan. Janganlah kita terima tipu daya setan. Mulai saat ini, ingatkanlah diri kita terus-menerus akan upah yang kekal yang menanti kita kelak. Yakobus juga menuliskan mengenai hal ini dalam ayat selanjutnya. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita semua bertahan, tetap setia, dan tahan uji di tengah semua penderitaan yang kita alami. Biarlah kita menjalaninya dengan hati yang bersuka cita, karena kita tahu kelak kita akan menerima upah yang kekal, yakni mahkota kehidupan. Dan kelak mahkota itu juga akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi. Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita. Hanya dekat Tuhan Yesus saja kita tenang. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, dimanapun aku berada, jika Yesus bersamaku, itulah sorga bagiku. Bahkan jika sekalipun aku di neraka, jika Yesus di sana, itulah sorga bagiku. Yang ia maksudkan adalah seburuk apapun situasinya, tempatnya, keadaannya, jika Tuhan Yesus ada bersamanya, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya itu akan terasa indah seperti di sorga. Kiranya kita juga selalu menyadari kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Di tengah semua pandemi COVID-19, di tengah semua persoalan dan penderitaan yang kita alami. Itu sebabnya kita tetap dapat berbahagia. Marilah kita pastikan semua kita memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita.
Kita bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan Yesus, tetapi benar-benar memiliki persekutuan pribadi dengannya. Percayalah dengan hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Akuilah Tuhan Yesus dengan mulut kita bahwa kita percaya kepadanya. Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menghapus semua dosa kita, yang telah mati mencurahkan darahnya, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dan berjanjilah sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Janganlah jalani hidup ini tanpa Tuhan Yesus. Hanya Dia yang sanggup mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, dan menolong kita selama kita di dunia ini. Bila kita melihat keadaan sekitar kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19, dunia seakan melaju tanpa kepastian. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki kepastian dan kita memiliki penghiburan. Mazmur 43 ayat 4 menuliskan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Daud adalah orang yang mengalami banyak penderitaan. Ia menghabiskan banyak waktu dalam pelarian, dikejar oleh musuh. Namun ia berkata bahwa Tuhan adalah sukacitanya dan kegembiraannya. Biarlah kita belajar melakukan hal yang sama dengan Daud. Tuhan Yesus adalah sukacita kita. Dan kelak Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Selamanya kita akan bersama dengan Dia di sorga, di Yerusalem baru. Betapa luar biasa masa depan yang menanti kita. Mari kita bersuka cita sejak saat ini, di tengah semua persoalan, penderitaan, penganiayaan yang melanda kita silih berganti selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus lebih dari cukup bagi kita. Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita. Tuhan Yesus adalah kegembiraan kita. Amin.